Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Hidayatullah dengan NIM akhir 076. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan DNS atau Domain Naming System dan DHT atau Distribute Hash Table. Ya, udah lanjut pengertian DNS. DNS adalah sebuah sistem hierarki yang digunakan untuk mengonversi nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP atau Internet Protokol yang sesuai. Ini memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk mengidentifikasi sumber daya di internet dengan menggunakan nama yang mudah diingat, alih-alih harus mengingat alamat IP numerik yang rumit. DNS adalah bagian integral dari infrastruktur internet karena memfasilitasi komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Dengan menggunakan DNS, Anda dapat mengakses situs web, mengirim dan menerima email, dan melakukan berbagai aktivitas online dengan menggunakan nama domain yang lebih mudah diingat. Kemudian ada pengertian distribute hash table. DHT adalah penyimpanan data terdesentralisasi yang mencari data berdasarkan pasangan nilai kunci. Setiap node di DHT bertanggung jawab atas sekumpulan kunci dan nilai atau sumber daya terkait. Kunci dapat ditetapkan ke nilai khas dari variabel tertentu atau konten khas dari sumber daya file tertentu di sistem. Lebih jauh lagi, kuncinya adalah pengidentifikasi unik untuk nilai atau data terkait yang dapat berupa segala bentuk data, yaitu file, variabel, dan lain-lain, yang dibuat dengan menjalankan nilai melalui fungsi hashing. Sebuah node mungkin bertanggung jawab atau atas satu atau banyak kunci, bergantung pada arsitektur jaringan node. Fungsi DNS. Yang pertama ada mengonversi nama domain ke alamat IP. Fungsi ini mengaitkan nama domain seperti www.example.com dengan alamat IP numerik yang sesuai, seperti 192.0.2.1. Hal ini memungkinkan pengguna dan perangkat untuk mengakses situs web dan layanan online dengan menggunakan nama yang mudah diingat. Yang kedua ada fasilitasi komunikasi internet. DNS memungkinkan komunikasi antara komputer dan perangkat di seluruh dunia. Ketika Anda mengirim email, mengunjungi situs web, atau melakukan aktivitas online lainnya, DNS berperan dalam menemukan alamat IP yang sesuai dengan nama domain yang Anda gunakan. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan dan hierarki nama domain. DNS mengatur nama domain ke dalam struktur hierarki berbasis pohon atau tree yang memungkinkan pengguna dan administrator jaringan untuk mengelompokkan dan mengelola nama domain dengan cara yang terstruktur. Contohnya domain .com adalah bagian dari domain lebih tinggi yang dikenal sebagai domain paling atas atau top level domain. Kemudian yang terakhir ada peningkatan keamanan. DNS dapat digunakan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan seperti DNSSC atau DNS Security Extension untuk melindungi dari serangan DNS yang mungkin mencoba mengganggu atau meretas sistem DNS. Kemudian di sini ada sistem DHT, penyimpanan dan pencarian data terdistribusi. Yaitu salah satu fungsi utama DHT adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mencari data dalam jaringan terdistribusi. Data disimpan dalam bentuk pasangan kunci lain, kunci nilai atau key value pairs, dan pengguna dapat mencari data dengan menggunakan kunci tertentu. DHT memungkinkan pengguna untuk menyimpan data di seluruh jaringan tanpa perlu bergantung pada server sentral. Yang kedua, fungsi terdesentralisasi. DHT adalah solusi terdesentralisasi yang tidak memiliki titik pusat atau entitas yang mengendalikan seluruh jaringan. Setiap node dalam jaringan DHT bertanggung jawab untuk sebagian dari data dan operasi jaringan. Ini membuat jaringan lebih tahan terhadap kegagalan dan serangan karena tidak ada satu titik kelemahan. Kemudian yang ketiga, fungsi skalabilitas. DHT dirancang untuk skalabilitas yang tinggi. Ketika jaringan tumbuh, Anda dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak node ke dalam jaringan tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Membuat DHT cocok untuk aplikasi yang memerlukan penyimpanan dan pencarian data yang berkembang seiring waktu. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu distribusi data yang merata. DHT menggunakan algoritma khas untuk mendistribusikan data dengan merata di seluruh jaringan.
memastikan bahwa data didistribusikan dengan seimbang antara node-node sehingga tidak ada node yang menjadi bottleneck atau terlalu terbebani. Kemudian ada pencarian efisien. Maksudnya DHT memungkinkan pencarian data yang efisien. Ketika Anda ingin mencari data dengan menggunakan kunci tertentu, algoritma DHT akan membantu Anda menemukan node yang bertanggung jawab atas data tersebut tanpa perlu mencari seluruh jaringan. Kemudian di sini ada cara kerja Domain Naming System atau DNS. DNS adalah sistem yang digunakan untuk mengonversi nama domain ke alamat IP. Cara kerja DNS melibatkan beberapa tahapan dan melibatkan beberapa jenis server. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja DNS. Permintaan DNS Resolver. Ketika Anda memasukkan sebuah alamat URL, Uniform Resource Locator atau nama domain seperti www.example.com ke dalam peramban web Anda, peramban akan mengirimkan permintaan DNS ke DNS resolver yang ditentukan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian cache lokal. Resolver DNS pada komputer Anda akan pertama-tama memeriksa cache lokalnya untuk melihat apakah ada catatan DNS sebelumnya untuk nama domain yang dicari. Jika ada dan catatan tersebut masih valid, maka resolver akan menggunakan informasi tersebut tanpa harus melakukan permintaan DNS lebih lanjut. Ini membantu menghemat waktu dan bandwidth. Kemudian pertanyaan ke server DNS terdekat. Jika catatan DNS tidak ada dalam cache lokal atau telah kadaluarsa, resolver akan mengirimkan permintaan DNS ke server DNS terdekat yang dikelola oleh ISP. Ini sering disebut dengan recursive resolver. Pernyataan root DNS. Jika server DNS terdekat juga tidak memiliki informasi tentang nama domain yang dicari, ia akan mengirimkan permintaan ke server DNS root. Seperti DNS root adalah bagian teratas hierarki DNS yang memiliki informasi tentang top level domain seperti .com, .org, dan .net, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya informasi TLD DNS. Server DNS root akan merespon dengan mengarahkan permintaan ke server DNS TLD yang relevan berdasarkan ekstensi domain, misalnya .com untuk www.example.com. Server DNS TLD akan mengembalikan informasi tentang server DNS yang memiliki otoritas atas domain yang dicari. Selanjutnya, pertanyaan server DNS otoritatif. Resolver DNS akan mengirimkan permintaan ke server DNS otoritatif untuk nama domain yang dicari. Server DNS otoritatif adalah server yang memiliki informasi yang paling akurat tentang nama domain tersebut. Server ini akan memberikan alamat IP yang sesuai dengan nama domain. Kemudian resolusi dan caching. Resolver DNS akan menerima alamat IP dari server DNS otoritatif dan menggunakannya untuk menghubungkan komputer Anda dengan server yang diperlukan untuk menampilkan situs web atau layanan yang dikaitkan dengan nama domain tersebut. Selain itu, resolver DNS akan menyimpan catatan DNS yang baru didapatkan dari cache. Lalu koneksi ke tujuan. Sekarang peramban Anda akan menggunakan alamat IP yang diberikan oleh resolver DNS untuk menginisialisasi koneksi ke server yang diperlukan untuk menampilkan situs web atau layanan yang Anda tuju. Kemudian ada cara kerja distribute hash table. Yang pertama ada pembagian data dan kunci. Data disimpan dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value pairs. Kemudian pengguna menyimpan data. Ketika pengguna ingin menyimpan data dalam jaringan DHT, algoritma hash digunakan untuk menghitung kunci dari data tersebut. Lalu selanjutnya penyebaran data di seluruh jaringan. DHT menggunakan algoritma hash untuk mendistribusikan data di antara node-node dalam jaringan. Algoritma ini memastikan bahwa data didistribusikan dengan merata di seluruh jaringan tanpa adanya server pusat yang menyimpan semua data. Lalu ada selanjutnya penyimpanan data di node yang sesuai. Node yang bertanggung jawab untuk kunci tertentu akan menyimpan data tersebut dalam penyimpanan lokalnya. Selanjutnya pencarian data. Ketika pengguna ingin mencari data, algoritma hash juga digunakan untuk menghitung kunci pencarian. Selanjutnya algoritma routing. Menggunakan algoritma routing untuk membantu menemukan node yang bertanggung jawab atas kunci pencarian. Cara kerja selanjutnya yaitu node yang bertanggung jawab memberikan data. Setelah node bertanggung jawab ditemukan, node tersebut akan memberikan data yang sesuai dengan node kunci pencarian kepada pengguna. Lalu redundansi.
DHT sering menyediakan redundansi data dengan menyimpan beberapa salinan pada data beberapa node yang bertanggung jawab atas kunci yang sama. Lalu pembaruan data. Ketika pengguna ingin memperbarui dan menghapus data, algoritma DHT akan memastikan bahwa perubahan tersebut diterapkan pada node yang bertanggung jawab atas kunci data tersebut. Sini ada kelebihan DNS. Kemudahan penggunaan. DNS memungkinkan pengguna dan perangkat untuk mengakses sumber daya di internet dan menggunakan nama domain yang mudah diingat. Skalabilitas. DNS dirancang untuk menangani skala internet yang besar. Kemudian distribusi beban, DNS dapat mengarahkan permintaan ke server tersedia berkinerja baik sehingga memungkinkan distribusi beban lalu lintas yang merata. Lalu redundansi. DNS mendukung konsep redundansi dengan mengizinkan pengaturan beberapa server DNS yang dapat merespon permintaan. Pembaruan dinamis, DNS mendukung pembaruan dinamis yang memungkinkan administrator untuk mengubah pengaitan antara nama domain, alamat IP dengan fleksibilitas. Kekurangannya pada single point of failure. Meskipun data redundansi server DNS terpusat dapat menjadi titik kegagalan jika terjadi gangguan. Jika server DNS pusat mengalami masalah, seluruh jaringan atau layanan dapat terpengaruh. Kinerja. DNS dapat mempengaruhi kinerja penjelajahan web jika ada latensi dalam resolusi DNS. Kemudian masalah keamanan, DNS rentan terhadap serangan seperti cache poisoning, DNS spoofing, dan distribute denial of service yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan data DNS. Keterbatasan DNS SEC. Meskipun DNS Security Extension digunakan untuk meningkatkan keamanan DNS, penggunaan DNS SEC masih belum universal dan implementasinya dapat rumit. Lalu ada kelebihan distribute hash table. Yang pertama ada terdesentralisasi. DHT tidak memiliki entitas pusat atau titik tunggal yang mengendalikan seluruh jaringan. Kemudian ada fungsi skalabilitas. DHT dirancang untuk menangani jaringan yang tumbuh dan mengecil seiring waktu. Lalu distribusi data yang merata. Dan terakhir pencarian efisien. Kekurangannya, kekompleksan implementasi. Implementasi dan pengolahan DHT dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Lalu yang kedua penyebaran data yang tidak terkendali. Kemudian ada kekurangan dalam keamanan. Keamanan DHT dapat menjadi masalah karena jaringan terdesentralisasi terbuka. Perlu upaya tambahan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian ada pencurian data dan yang terakhir ketergantungan pada routing. Ini contoh dari DNS. Alamat email yang pertama contohnya. Ketika Anda mengirim email ke alamat seperti muklis@gmail.com, DNS digunakan untuk mencari alamat IP server email yang terkait dengan domain, yaitu gmail.com. Ini memungkinkan email Anda untuk diantarkan dengan benar ke alamat email yang dituju. Lalu ada server FTP, kemudian ada server game online, kemudian ada server VN. Lalu di sini ada contoh distribute hash table. Contoh DHT yang pertama yaitu pencarian file dalam jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer seperti BitTorrent, DHT digunakan untuk mencari file yang terdistribusi di antara banyak peer. Ketika pengguna ingin mencari file tertentu, DHT digunakan untuk menemukan pair yang memiliki file tersebut. Kunci pencarian dapat berupa hash dari nama file atau info hash yang digunakan untuk mengidentifikasi file tersebut. Lalu ada penyimpanan data terdesentralisasi. DHT digunakan dalam sistem penyimpanan terdesentralisasi seperti IPFS, Interplanetary File System. Saat data disimpan dalam jaringan IPFS, data akan diberikan kunci yang digunakan untuk mengakses data tersebut. DHT digunakan untuk mencari not-not bertanggung jawab atas data dan kunci tersebut. Lalu yang ketiga ada pencarian not dalam jaringan overlay terdesentralisasi. Kemudian kesimpulannya, perbedaannya adalah DNS adalah sistem untuk mengaitkan nama domain dengan alamat IP dalam jaringan internet yang terpusat. Sementara DHT adalah teknologi untuk menyimpan dan mencari data dalam jaringan terdesentralisasi dengan menggunakan algoritma khas. DNS terfokus pada identifikasi sumber daya dengan nama domain, sementara DHT digunakan dalam aplikasi peer-to-peer dan jaringan terdesentralisasi untuk mencari dan mengakses data. Lalu DNS adalah terpusat, sementara DHT adalah terdesentralisasi. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.